Pernah nggak sih ngerasa retak? Jadi di luar kelihatannya oke-oke aja, tapi di dalam rasanya luruh. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng perjalanan Prilly Latukonsina yang mengubah kerapuhannya jadi semacam peta jalan yang kuat banget untuk bisa kembali utuh. Yuk kita telusuri 3 fase perjalanannya. Semuanya tuh berawal dari satu pertanyaan yang dalam banget dan terus menghantui Prilly. Aku adalah rumah, tapi siapa rumahku? Ini bukan sekedar kata-kata puitis loh. Ini cerminan dari krisis identitas yang dia rasakan. Inilah titik nol dari semua perjalanannya. Oke, biar kita benar-benar paham perjalanannya, kita harus lihat dulu dua dunia yang dia tinggali. Di satu sisi ada Prilly yang kita semua kenal di layar kaca, tapi di sisi lain ada Prilly saat semua kamera sudah mati. Coba deh bayangin kontrasnya. Di depan kamera, dia itu harus jadi sumber energi, selalu ceria, selalu positif. Tapi begitu pintu rumahnya tertutup, topeng itu seolah lepas. Yang ada cuma rasa capek, rapuh, dan perasaan gak cukup baik yang terus datang. Nah, dari pergulatan inilah Prilly menciptakan kerangka untuk penyembuhannya sendiri. 3 fase yang luar biasa kuat, retak, luruh, dan kembali utuh. Ini bukan sekedar tahapan biasa loh, ini adalah alur ceritanya dia. Yuk kita ikuti sama-sama. Kita masuk ke fase pertama, retak. Disinilah momen di mana semua tekanan itu akhirnya bikin segalanya mulai pecah. Seperti kain pel yang lusuh. Coba bayangin betapa sakitnya ya dideskripsiin kayak gitu. Semua energinya seolah diperas habis untuk pekerjaan. Sampai nggak ada yang tersisa buat orang yang dia sayang, dan yang paling penting buat dirinya sendiri. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Parahnya lagi, rasa sakitnya sering dianggap remeh. Orang-orang bilang, halah, kamu nangis tapi rumahmu marmer. Seolah-olah kesuksesan materi itu ngehapus hak seseorang buat merasa sedih. Perasaannya jadi nggak valid, cuma karena kelihatannya dia punya segalanya. Nah, penolakan dari luar ini lama-lama jadi suara di dalam kepalanya sendiri. Akhirnya muncul pertanyaan yang bikin hancur banget. Apaku nggak pantas ya buat sedih? Seolah-olah kesedihan itu kemewahan yang nggak boleh dia punya. Tapi setelah retak, dia nggak pasrah gitu aja. Dia memilih untuk masuk ke fase kedua, luruh. Ini bukan fase pasif ya, tapi sebuah keputusan sadar untuk secara aktif melepaskan semua beban yang bikin dia hancur. Dan meluruhkan di sini bukan cuma konsep abstrak. Coba lihat daftarnya. Ekspektasi orang lain, hubungan yang nggak sehat, bahkan standar yang dia pasang buat dirinya sendiri yang ketinggian. Ini tuh kayak proses bersih-bersih mental yang disengaja biar bisa jalan lagi. Proses ini butuh banget dialog internal yang ya jujur-jujuran banget sama diri sendiri. Dia harus berani nanya, sebenarnya apa sih yang aku mau, bukan apa yang orang lain mau dari aku. Ini momen penting buat nemuin lagi suaranya sendiri. Setelah berhasil melepaskan semua yang nggak perlu, barulah dia bisa mulai fase terakhir dan yang paling transformatif, kembali utuh. Tapi, utuh di sini maknanya beda banget dari yang mungkin kita bayangkan. Nah, ini dia poin kuncinya. Kembali utuh itu bukan berarti kembali jadi sempurna. Justru sebaliknya. Ini adalah tentang menerima dan merangkul semua bagian diri kita, termasuk luka-lukanya dan semua perjuangan yang udah dilewati. Dan pemikiran ini digambarkan dengan keren banget. Dia mengutip filosofi Albert Camus yang intinya, kemenangan sejati itu bukan pas kita sampai di puncak, tapi saat kita bisa menemukan makna dan bahkan kebahagiaan di dalam perjuangannya itu sendiri. Ternyata, perjalanan ke dalam diri ini juga mengubah cara dia mandang hubungannya sama orang lain, terutama soal apa sih artinya seorang teman sejati. Kuncinya ada di otentisitas dan kebaikan. Dia jadi ngerti banget bedanya. Personal branding itu tentang jujur nunjukin siapa diri kita apa adanya. Sementara pencitraan itu, ya pakai topeng, berpura-pura jadi orang lain cuma demi dapat tepuk tangan. Jadi definisi teman berkelas menurut dia itu simpel tapi dalam banget, yaitu siapa diri mereka sesungguhnya saat nggak ada siapa-siapa yang nonton. Itulah karakter yang sebenarnya. Dan pada akhirnya dia nemuin arti baru dari kekuatan. Kekuatan sejati itu ternyata bukan tameng yang nggak bisa pecah. Kekuatan sejati itu justru ada pada keberanian kita buat mengakui sisi rapuh kita dan berani untuk minta tolong. Perjalanan Prilly kan dimulai dengan pertanyaan, siapa rumahku, ya kan? Nah sekarang, pertanyaan itu kita balikin ke diri kita sendiri. Dalam hidup kamu, di tengah semua keramaian dan tuntutan, siapa atau apa yang jadi rumah sejati buat kamu?